Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Untuk waktu kami persilakan. Ibu MC itu, Pak. Assalamualaikum. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Desno yang saya hormati, Kang Agung, Pak Iwan, dan seluruh tamu kehormatan pada malam hari ini. Ada Pak Nokman yang saya hormati, Prof. Endin, Pak Majen Robi, Pak Didin, Pak Chandra, dan Ibu, dan begitu banyak hadir di sini. Saya mohon izin tidak bisa menyebut semua nama satu persatu. Tapi saya terus terang terkejut ini. Karena niatnya ke sini adalah mau menjenguk ibunda dari Kang Agung. Dan kami ini sudah berkegiatan bersama-sama panjang waktunya. Mungkin kalau dihitung tahun lebih dari 10 tahun interaksi yang terjadi. Jadi ketika ke Bandung, kemudian dengar bahwa ibu sedang kurang sehat, ingin menjenguk, dan ternyata sampai ke sini dapat bonusnya luar biasa. Ketemu ibu, alhamdulillah, Pak Risno sehat, Pak Agung sehat, ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung. Aduh. Jadi Kang Agung terima kasih banyak karena ternyata kumpul semua di sini. Dan ini sebuah forum yang sebetulnya berhak dapat intensitas waktu yang lebih tinggi. Ya, harusnya gitu. Harusnya. Kalau tahu begini taruhnya yang terakhir nih gitu ya. Ya, jadi bablas tuh bisa waktunya. Jadi saya merasa bersyukur, tapi sisi lain perjalanan ke Bandung ini makin menunjukkan bahwa memang harus ada solusi antara Jakarta dan Bandung ini. Karena jam 4 dari Kerawang, kan kalau teknik hitungan waktu paling maksimal 2 jam ya. Iya. Maksimal 2 jam. Wong Karawang kan tinggal di situ tuh. Iya. Nah, ternyata sampai di sini jam 7, dari sana jam 4. Lagi libur panjang. Iya, jadi lebih panjang. Jadi minta maaf sekali, ternyata waktunya mepet. Tapi yang tadi disampaikan tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan kita ini, saya pernah berkali-kali menyampaikan banyak pidato soal ekonomi kerakyatan. Dan kalau sudah mendekati kampanye, biasanya ekonomi kerakyatan itu muncul lagi. Habis selesai kampanye, ekonominya ada, rakyatnya hilang gitu. Ekonomi kerakyatan itu muncul. Ekonomi Pancasila, ekonomi itu kayak siklus aja 5 tahunan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin dalam kesempatan ini menggarisbawahi tentang keseriusan soal ekonomi kerakyatan ini tidak boleh hanya pada masa pemilu saja. Itu harus dilaksanakan. Karena itu kami selalu sampaikan, yang kami tawarkan, yang kami ingin ajak itu bukan cuma cita-cita visi. Itu tentu harus disampaikan. Tapi yang kami tawarkan adalah ini sudah dikerjakan. Ini sudah dibuktikan. Sehingga ini bisa diteruskan. Ini bisa dibesarkan. Jadi satu hal, ekonomi kerakyatan, jangan lupa nama Bung Hatta. Bung Hatta lah yang meletakkan arah fondasi perekonomian Indonesia. Dan perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang dicita-citakan sebagai sebuah mekanisme pasar seperti yang dirancang di dalam konsep perekonomian kapitalistik, tetapi di dalamnya ada unsur keadilan. Nah, biasanya yang bicara keadilan itu pendekatannya sosialistik, yang bicara tentang pertumbuhan dan efisiensi itu namanya kapitalistik. Jadi tidak nyambung. Sementara cita-cita yang disebut sebagai perekonomian Pancasila adalah perekonomian yang di dalamnya memperhitungkan unsur keadilan. Jadi kalau kita sebut di dalam sebuah perekonomian terjadi distribusi pendapatan. Siapa yang mendapat itu? Distribusi pendapatan. Satu bawa modal, satu bawa tenaga kerja,
Satu bawa tanah, satu bawa teknologi, kemudian berinteraksi di dalamnya, terjadilah distribusi. Yang bawa modal dapat sekian persen, yang bawa tenaga kerja dapat sekian persen, yang bawa tanah sekian persen, yang bawa teknologi sekian persen. Itu terjadilah distribusi. Ketika distribusi itu tidak adil, tidak adil artinya tidak mencapai tujuan kesejahteraan untuk semua, lalu pemerintah melakukan yang namanya redistribusi. Ambil pajaknya, dari pajak itu kemudian dibagikan kepada para orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada distribusi, kalau tidak tercapai maka pemerintah melakukan redistribusi. Nah, itulah kemudian muncul program-program penyelamatan pada masyarakat lewat program-program sosial A, B, C. Kenapa? Karena distribusinya tidak menghasilkan sebuah peningkatan kesetaraan yang setara. Nah, terus sekalian kita sudah terlalu lama di dalam situasi di mana tidak apa-apa, distribusi tidak menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Toh ada redistribusi. Jadi ada bantuan, ada cash transfer, ada program-program untuk menyelamatkan mereka yang tidak bisa mendapat manfaat dari program ekonomi pertama. Nah, ini sekalian yang di dalam gagasan kami melihat proses distribusinya ini harus dibereskan dulu. Sehingga tercapai kesetaraan kesempatan itu lalu lewat ekonomi pasar. Keadilan diatur di situ, kesetaraan diatur di situ. Tapi kalau kita selalu menganggap tidak apa-apa terjadi ketimpangan, toh nanti kita akan bantu mereka yang tertinggal lewat program-program sosial, maka apa yang terjadi? Urusan peningkatan kesejahteraan, urusan yang kita sebut ketinggalan, itu diselesaikan lewat Kementerian Sosial, diselesaikan lewat Menko Kesra. Yang Menko Perekonomian tidak usah memikirkan ketertinggalan. Kenapa? Karena ketertinggalan itu bukan bagian dari perekonomian yang pertama. Itu yang saya maksud. Distribusi itu harus kita tata ulang sehingga peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, kemudian kegiatan untuk yang kecil menjadi besar itu bukan lewat jalur kesra saja, tapi lewat jalur perekonomian. Jadi perekonomian yang membedakan perekonomian biasa dengan perekonomian kerakyatan, perekonomian yang secara inheren ikut membereskan soal keadilan, ikut membereskan soal ketimpangan. Tapi kalau keadilan ketimpangan itu biar diselesaikan lewat urusan kesra, sampai kapanpun ketimpangan akan terus terjadi. Dan ini bukan seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. Ini bukan seperti yang digambarkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta ketika menata fondasi ekonomi Indonesia, beliau menata tentang sebuah perekonomian yang berkeadilan. Nah, cuman kita semua ini, Pak, pada sekolahnya ke Amerika. Ya, termasuk saya. Saya berangkat ke Amerika. Di Amerika, pada kita semua belajar ekonomi. Saya ini, Pak, sampai dengan master saya itu bidang saya adalah ekonomi. Spesialisasi master saya ini adalah pasar uang, currency market, Pak. Pasar valuta asing. Jadi memang bidangnya ekonomi. Tapi kita semua yang belajar di sana, belajar tentang perekonomian, belajar tentang pasar, tanpa ada faktor keadilan. Tidak. Nah, jadi lain kali kalau pada kirimnya sekolah di sekolah-sekolah yang pahamnya sama seperti paham pendiri Republik ini. Jadi, tanpa kita nggak merasa ada yang salah, Pak. Karena ketika belajar di sana, belajar pasar itu yang penting efisien, efektif. Nanti timbul ketidakadilan, biar diurusin sama pemerintah nanti. Yang penting kita bayar pajak. Nggak bayar pajak, tidak bisa. Yang terjadi kecil tetap kecil, yang besar akan makin
besar. Yang kita rencanakan adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi yang kecilnya tumbuh. Nah, ini PR bagi kita. Lalu bagaimana caranya? Caranya dari mulai aspek regulasi. Regulasi, Pak. Bagaimana regulasi ini dibuat untuk membuat yang besar bisa tumbuh, tapi yang kecil jangan ditahan. Saya beri contoh, Pak. Ini pengalaman di Jakarta, Pak. Di Jakarta tanah itu tidak bisa tambah. Ada yang mau nambah, Pak, tapi udah diberhentiin, Pak. Nambah tanah itu kenapa reklamasi, Pak? Gitu kan? Tanah itu, kita mau nambah. Tanah di Jakarta bisa tambah, Pak. Nah, lalu banyak usaha properti di sana. Saya perhatikan usaha properti ini. Ternyata di Jakarta ini, Pak, kalau mau usaha properti itu pembangun harus punya tanah minimal 5.000, Pak. Dia harus konsolidasi tanah 5.000 baru dia bisa bangun gedung. Kalau tidak bangun 5.000 tidak bisa bangun properti. Jadi sekarang Bapak bayangkan kalau mau bangun berarti 5.000 konsolidasi nih. Aturan-aturan ini batasnya 5.000. Saya tanya, kenapa 5.000 batasnya? Ya dari dulu, Pak, 5.000. Iya tahu dari dulu. Tapi kenapa 5.000? Apa yang terjadi? Mereka yang punya tanah 1.000 ujungnya harus melepas tanahnya kepada yang mampu untuk mengkonsolidasi. 1.000 dari sini, 500 dari sana, 600 dari sana, 800 sampai 1.000 baru dia bisa tumbuh. Oke? Aturannya tanpa kita sadar membuat yang 1.000 tidak bisa membangun. Dia harus menyerahkan kepada yang besar. Yang besar. Nah sayangnya kita juga senang jual tanah, Mbak. Senang, oh alhamdulillah tanahnya dijual, harganya bagus. Ya, 1 meter sebutlah dijual 20 juta. Begitu dikonsolidasi, dia memiliki valuasi 50 juta. Itu baru tanah, nanti ditumbuhkan. Jadi apa yang dikerjakan bukan melarang yang besar, yang dikerjakan adalah sekarang 1.000 meter boleh membangun sampai dengan 8 lantai. Sehingga yang kecil-kecil tidak perlu melepas tanahnya. Jadi kalau misalnya Pak Chandra punya tanah 1.000 meter di Jakarta, terus mau membangun sebagai sebuah kegiatan usaha properti, naik ke atas, dia bisa kerjakan walaupun 1.000. Ini artinya memberikan kesempatan kepada yang kecil untuk tumbuh sebagaimana yang besar. Jadi kita sudah terlalu banyak aturan-aturan yang kita buat yang memberikan kesempatan tumbuhnya harus besar. Kalau kecil tidak dapat kesempatannya, baru bicara tata ruang, Pak. Baru bicara tata ruang. Belum lagi nanti kalau kita bicara sampai pada pasar. Bagaimana pasar-pasar kita ini memberikan kesempatan kepada yang sudah kecil atau tengah, tapi mikro, sulit masuk ke pasar. Sulit masuk ke pasar. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami sampaikan gagasannya adalah pasar yang berkeadilan. Pasar yang berkeadilan. Itulah perekonomian kerakyatan, di mana keadilan dimasukkan ke dalam proses itu. Jadi, Waalaikumsalam. Mangga. Nah, saya berharap para pelaku nanti bisa memberikan bantuan kepada kita untuk menyusun detailnya, Pak. Harus bisa detailnya. Saya ingin sampaikan, jangan kita berpandangan bisa dikerjakan semuanya sendiri. Kalau kami di Jakarta kemarin menggunakan istilah kolaborasi, ya sama. Apa artinya kolaborasi itu? Artinya beban atas masalah itu dipikul sama-sama, lalu solusi itu tidak semuanya muncul dari pemegang tanda tangan. Yang pegang tanda tangan memang yang punya kewenangan menjadikan itu sebagai kebijakan. Tetapi sumber dari solusinya bisa dari semua. Sayang sekali kalau kita hanya kerjakan semuanya sendiri. Justru dengarkan, dan ke depan, ini terutama nih Kang Agung yang pernah mimpin Kadin di sini, kita berharap dari para pelaku perekonomian berikan kepada kami masukan 4 hal. 4 hal. Apa yang perlu ditingkatkan dari yang sudah ada sekarang? 2,
apa yang perlu dikoreksi dari yang sudah ada sekarang. 3, apa yang perlu dihentikan dari yang ada sekarang. Oke? Dan keempat, apa yang baru yang harus dibuat. Jadi ketika kita bicara tentang perubahan, itu bukan dengan menolkan yang ada. Ada pertanyaan, apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus dikoreksi? Lalu apa yang harus dihentikan? Apa yang harus dibuat baru? Kebanyakan dari kita bicaranya yang nomor 3 dan 4 saja. 1, 2 tidak, jangan. Karena apa yang sudah dikerjakan ini bukan dikerjakan 5 tahun, 8 tahun, ini sudah dikerjakan puluhan tahun. 4 itu. Kalau itu kita bisa bantu rumuskan, maka perubahan ke arah yang lebih benar bisa kita laksanakan. Bisa kan? 4 itu ya. Jadi tidak menghilangkan yang sudah dibuat, tapi juga tidak sungkan untuk melakukan yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 jelas apa yang harus dihentikan. Apa yang harus dihentikan? Karena kalau tidak ada yang ketiga, repot kita. Nah ini Bapak sekalian, kami harap dari siapa? Dari mereka yang senyatanya berada di dalam pasarnya. Tadi saya ketemu Bu Naneng nih, Organda. Apa dengan transportasinya? Ibu bisa jelasin, Bu, kenapa yang kecil nggak bisa jadi gede di situ? Kenapa hanya dikuasai yang besar? Itu bisa jelaskan. Dan apa yang dibutuhkan supaya transportasi umum, massal, darat itu bisa tumbuh berkembang lebih luas lagi. Yang paling tahu siapa? Yang berada di pasar. Nah itulah sebabnya saya merasa bersyukur malam hari ini bisa jumpa. Paling nggak kami bisa menyampaikan, dan mudah-mudahan ini insya Allah bukan jadi pertemuan terakhir ya. Kenapa? Karena pertemuan pembukanya aja saya dapat bekal banyak sekali nih. Kalau bekal banyak sekali, bekalnya benar banyak nih. 1, ikat nih, udah kasih pesan supaya sabar, insya Allah. Saya ini kemana aja sudah ingetin Pak, yang sabar, yang sabar, ya, yang sabar, yang kuat. Bahkan saya cerita nih, saya mendatangin korban banjir, Pak. Di Jakarta kalau ada banjir, saya datang ke tempat yang banjir itu. Pas saya banjir, saya bilang, Bapak yang sabar, Ibu yang sabar. Malah dia bilang, bukan Pak, Bapak yang sabar. Kalau saya udah dari zaman Pak Cokro Pranowo banjir begini Pak. Cuman sekarang baru Bapak aja disalahin terus gitu. Ya, jadi Bapak yang sabar. Saya nasihatin orang supaya sabar, saya malah nasihatin supaya sabar. Itu lucu gitu, itu kejadian. Jadi terima kasih, ini ikatnya jadi bikin sabar, insya Allah. Kemudian dapat senjata, pedang. Nah, berarti ya artinya lawan ya. Siap. Pedangnya jangan disembunyiin Pak gitu. Pedang. Ada pangsi Pak, ada pangsi Pak. Ada pangsi. Terus dapat kitab juga Pak ini. Jadi kasih pedang biar lawan. Terus ini kasih buku yang mudah-mudahan artinya harus punya belajar terus menerus, bijak, terus Pangsi Pak, pangsi. Baju itu udah ada filosofinya tuh tadi, ditulis filosofi JJ. Jadi datang ke sini nih saya dapat bekal banyak sekali. Terima kasih sekali. Dan kami berharap mudah-mudahan nanti kita bisa jalankan sama-sama. Tapi tantangan ini Mas ya, tidak bisa kita mengubahnya sendirian. Harus mengajak lebih banyak. Tapi saya ingin garis bawahi Mas ya, bahwa kami di dalam berbicara tentang keadilan itu yang selama ini kita pegang ketika mengurus Jakarta. Mengurus Jakarta satu kata, keadilan. Dan Pak, kalau di Jakarta ini Pak, rapat di balai kota, saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya yang di ruangan ini, hanya kurang dari 1 kilometer dari tempat kita rapat. Disitulah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun. Jadi di antara semua kantor yang mengurusi rakyat, kantor kita ini punya tanggung jawab paling besar untuk melaksanakan yang tertulis di dalam cita-cita dasar Republik ini, keadilan sosial. Itu cita-cita dasar. Tidak ada pilihan. Dan kalaupun kita harus mengambil sikap, maka kita dasarkan sikap kita itu kepada 1, prinsip keadilan, 2, kepentingan publik, maslahatan untuk publik, 3, akal sehat,
4, regulasi. Jangan dibalik. Kadang-kadang regulasi dulu. Akal sehat tarik nomor 4, Pak. Akal sehat, keadilan, kepentingan publik, akal sehat, regulasi. Karena keputusan itu tengah jalan kita akan ketemu dengan dinamika yang tidak mungkin sesuai dengan apa yang ada di regulasi. Saya merasakan, Pak, ketika COVID kemarin harus ambil keputusan nomor satunya, Pak, menyelamatkan nyawa. Belum tentu sesuai regulasi, tapi kita menyelamatkan nyawa. Karena penyelamatan nyawa ini prioritas paling utama. Kemarin ketemu dengan kenaikan upah buruh, Pak, di Jakarta. Kenaikan upah buruh di Jakarta itu, aturan yang kita buat itu beda dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kenapa? Ya karena prinsipnya keadilan dulu. Kalau kita prinsip keadilan dulu, kita lakukan itu. Walaupun kita digugat, walaupun tekanannya macam-macam itu. Tapi kami ingin ini kita sama-sama pegang prinsipnya, prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, akal sehat, regulasi untuk membuat Indonesia lebih baik bagi semuanya. Itu saja barangkali, Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik.